Hampir 2 tahun sejak perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023, Gaza masih menjadi medan perang paling panas di dunia. Israel tak memberikan tanda-tanda akan mengakhiri perang. Serangan justru semakin brutal, membunuh siapapun tanpa pandang bulu, termasuk para jurnalis dan tim medis. Israel tak mau berhenti sebelum Hamas hancur, sementara Hamas menolak tunduk tanpa adanya jaminan kemerdekaan Palestina. Dan Amerika Serikat selaku mitra Israel tampak enggan menekan sekutunya itu. Pertanyaannya, mengapa perang Israel dan Hamas di Gaza sangat sulit diakhiri? Setelah Israel menuai gelombang kecaman karena telah membunuh puluhan orang termasuk 5 jurnalis di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis pada 25 Agustus 2025, serangan tak kunjung mereda. Pada Rabu 27 Agustus 2025, serangan Israel yang terus berlanjut menewaskan 51 orang dalam sehari, termasuk 12 orang yang tengah mengantri bantuan. Jurnalis Al Jazeera, Tariq Abu Azzom melaporkan Israel terus menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk menduduki kota Gaza dengan tank dan pesawat tempur. Penembakan udara dan tank Israel telah menghantam pinggiran timur kota Gaza di wilayah Zaitun, Sabra, Sujaya, Tufa, dan Jabalia. Serangan masif itu terus mendorong ratusan ribu penduduk mencari tempat mengungsi. Sementara di Nablus, tepi barat, Israel juga melakukan sejumlah serangan yang menyebabkan terlukanya 80 warga Palestina. Komunitas internasional bersama hampir seluruh warga Palestina dan banyak warga Israel telah lama menginginkan perang berakhir. Secerca harapan pada Juli 2025 sempat berembus usai Hamas menerima proposal gencatan senjata buatan Amerika Serikat. Namun ambisi perang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru semakin berkobar. Lantas, mengapa terasa sangat sulit perang ini dihentikan? Apa alasannya? Seorang jurnalis Associated Press yang telah berpengalaman selama 2 dekade, Joseph Krauss, memaparkan alasan mengapa perang ini sulit berakhir. Krauss menyebut alasan pertama perang sulit berakhir karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha untuk mempertahankan karir politiknya. Selama ini, koalisi pemerintahan Netanyahu bergantung pada partai-partai sayap kanan yang ingin melanjutkan perang hingga Hamas musnah. Koalisi sayap kanan Netanyahu itu juga mendorong terciptanya genosida melalui pengusiran massal warga Palestina. Pemerintah Netanyahu juga ingin membangun kembali permukiman Yahudi di tepi barat dan wilayah dekat Palestina. Mereka mengancam akan menarik dukungan apabila Netanyahu mengakhiri perang tanpa kemenangan total. Bagi Netanyahu, kehilangan jabatan adalah mimpi buruk. Pasalnya, kehilangan jabatan membuatnya lebih rentan terhadap tuduhan korupsi jangka panjang dan penyelidikan atas kegagalan serangan 7 Oktober 2023. Analis politik Israel, Ori Goldberg menyebut, nasib karir politik Netanyahu bergantung pada kemampuannya membuat Gaza semakin sengsara. Kedua, karena Hamas tidak mau menyerah. Netanyahu menyampaikan perang bisa saja berakhir apabila Hamas melepaskan semua sandera dan melucuti senjata mereka. Masalahnya, Netanyahu juga menyebut setelah perang, Israel akan melakukan kontrol keamanan di Gaza dan mengusir paksa sebagian besar penduduk Gaza. Hamas tentu tak akan membiarkan hal itu terjadi di Palestina. Itulah mengapa Hamas menyatakan bersedia melepaskan 50 sandera. Namun, dengan imbalan pemulangan para tahanan Palestina, dilakukannya gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel. Hamas juga menyatakan bersedia memberikan kekuasaan atas Gaza kepada kelompok Palestina lainnya jika Israel mau menghentikan perang. Namun, jika Hamas sudah bersedia melucuti senjata dan melepaskan kekuasaan, ada kemungkinan Gaza akan dipimpin oleh kelompok bersenjata lainnya. Pasalnya, itulah yang terjadi ketika Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO setuju untuk melepaskan kekuasaan pada tahun 1982. Dan 5 tahun kemudian, setelah PLO melepaskan kekuasaannya, Hamas muncul dan menjadi bagian dari awal-awal masa pemberontakan Palestina.
Alasan ketiga, karena Amerika Serikat kurang memberikan tekanan terhadap Israel. Saat perang Iran dan Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump keras menekan Israel untuk menghentikan gelombang serangan udara. Namun, Trump tak memberikan tekanan serupa ketika Israel terus menghunjam Gaza dengan serangan udara dan darat. Trump menuntut Hamas melepaskan sandera, tapi tak memberikan tekanan publik apapun terhadap Israel. Amerika Serikat justru terus menyediakan senjata senilai miliaran dolar ke Israel, memberikan perlindungan diplomatik terhadap Israel di PBB, dan menjatuhkan sanksi kepada hakim internasional yang mengejar pejabat Israel. Amerika Serikat juga menindak keras protes-protes kampus yang mengecam Israel dan mengancam Kanada dengan tarif lebih tinggi karena pendirian negara itu terhadap konflik Timur Tengah. Pertanyaannya, apakah Amerika Serikat akan terus tutup mata terhadap malapetaka di Gaza dan terus mendukung Israel? Pada Rabu 27 Agustus 2025, para pejabat Amerika Serikat bertemu dengan pejabat Israel di Washington. Mereka bertemu untuk membahas nasib Gaza pasca perang. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Pertemuan itu menjadi salah satu ujian bagi Trump yang telah mengobrol janji mampu mengakhiri perang Gaza dengan cepat. Utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, memang menyebut Amerika Serikat berharap perang bisa berhenti sebelum akhir tahun 2025. Meski demikian, Witkoff tak menjelaskan lebih rinci bagaimana rencana Amerika Serikat menghentikan perang di Gaza sebelum akhir tahun 2025. Sementara itu, Profesor Sejarah Universitas Georgetown, Abdullah Al-Aryan, mengaku dirinya skeptis dengan hasil pertemuan pejabat Israel dan Amerika Serikat itu. Abdullah bahkan memandang bahwa Amerika Serikat makin kesini makin tak tertarik dengan resolusi penyelesaian perang apapun. Menurut Abdullah, mustahil Israel dan Amerika Serikat berdiskusi tentang gencatan senjata dengan itikat baik. Kepada Al Jazeera, Abdullah berpendapat Israel akan terus melanjutkan misinya memburu Hamas dan menghancurkan Gaza tanpa mendapat penolakan dari Amerika Serikat. Pada akhirnya, perang di Gaza sulit berakhir bukan hanya karena bom dan rudal yang terus berjatuhan, tetapi juga karena faktor politik, sejarah, dan kepentingan besar di baliknya. Israel di bawah Netanyahu tak mau berhenti sebelum Hamas hancur. Ambisi perangnya kian masif dan perlahan menyingkirkan rakyat Gaza dari tanah airnya. Sementara Hamas menolak menyerah tanpa kepastian kemerdekaan Palestina. Amerika Serikat pun masih menimbang antara citra sebagai penengah dan loyalitas pada sekutunya. Pertanyaannya, sampai kapan Israel dan Amerika Serikat melanjutkan petaka di Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.